Dewi, mahasiswa psikologi Institut Kesehatan Indonesia dari Prodi Psikologi angkatan 2018. Bolehkah kamu perkenalkan diri kita dulu? Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Tania Amanda Briliana. Saya Prodi Psikologi dari Institut Kesehatan Indonesia semester 4. Oke, baiklah Pak Nia. Jadi kali ini saya akan melakukan interview mengenai komunikasi diri akan anak. Jadi di interview ini aku mengenai kemudian akhir semester berbeda observasi dan wawancara di kampus saya. Nah, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kamu dan diharapkan menjawabnya dengan kondisi sebenarnya aku menjalani interview. Nah, jadi sembari kita interview, saya akan merekam dengan kamera yang ada di depan. Lalu ledakannya akan saya sampaikan oleh dosen pembimbing. Baik, Keberatan bersedia. Oke. Baiklah, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dimengerti, boleh dipertanyakan kembali ya. Baik. Oke. Kita mulai ya. Interview ini sekarang. Jadi apa kamu yakin pada dirimu sendiri ketika kamu menyelesaikan suatu masalah? Sangat yakin. Sangat yakin. Nah, apa alasannya? Alasannya gini loh, maksudnya untuk apa kita nggak yakin sama diri kita kalau kita itu mampu melakukan sesuatu. Sebenarnya apa yang kita inginkan itu kan tergantung diri kita. Kalau kita yakin pada diri kita itu pasti bakalan berhasil. Tapi sebaliknya kalau kita merasa, aduh aku nggak yakin nih kayak gitu, itu bakalan nggak yakin karena diri kita sendiri aja tuh nggak yakin gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi apa sih kamu punya nggak sih pengalaman dalam menyelesaikan masalah? Pengalaman masalah itu ya kayak sebenarnya itu kayak kayak misalnya malu terhadap kayak itu misalnya kalau udah kuliah ini kan kayak mau presentasi. Nah dulu itu saya itu sangat kayak malu, itu saya nggak pede karena saya itu kalau presentasi itu pasti orang di depan pasti ada orang kan. Nah saat ada orang itu saya merasa aduh saya kok dilihatin gitu loh, terus saya tuh suka kayak mau ngomong itu suka kayak lupa kayak apa. Nah dengan pas saat saya kuliah, nah dari itu teman-teman saya itu banyak yang mampu untuk presentasi di depan dengan sangat baik. Nah dari itu saya mencoba belajar ya yakin, aduh kenapa teman saya bisa saya nggak bisa. Nah saya mencoba untuk itu dan akhirnya bisa gitu. Terus apa sih pengalaman yang kamu dapat gitu dari kejadian itu? Pasti pengalamannya yang pasti itu lebih percaya diri presentasi di depan, percaya diri sama ngomong sama teman, percaya diri kalau misalnya dosen nanya pertanyaan, pasti kalau saya bisa itu pasti saya akan menjawab pertanyaan tersebut tanpa ada rasa kayak aduh benar nggak ya jawabannya gitu loh, salah nggak ya jawabannya. Jadi kamu lebih analisis terus perbaiki lagi. Ya seperti itu. Iya, terus misalnya ketika gagal dalam menyelesaikan masalah gitu, terus kamu gimana sih ngelakuin hal selanjutnya gitu, apa yang akan kamu lakuin gitu ketika misalnya kamu itu punya kegagalan dalam menyelesaikan masalah? Kalau misalnya gagal sih biasanya kayak kita lihat dulu loh, ini gagal kenapa gitu loh, kenapa bisa gagal gitu. Pasti pertama yang pasti kita lihat itu apa sih kesalahan, apa sih sebab kenapa kita gagal dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu pasti menganalisis lah ya, bahasa itunya menganalisis apa kesalahan kita. Seperti itu sih simpelnya kalau menurut saya. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kamu perlu nggak sih kita tuh mengamati orang lain untuk memotivasi diri kita agar lebih baik lagi? Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting karena dengan cara melihat orang lain itu kita lebih termotivasi, lebih ingin gitu loh, ingin seperti mereka gitu loh. Kayak misalnya suatu kali contoh orang yang kayak jago kayak ngomong di depan gitu loh,
tapi kita nggak, misalnya kita nggak jago, nah kita dari cara kita ngeliat dia, cara dia ngomong, nah kita tuh kayak wow, dia tuh kok bisa gitu loh, bisa kayak gitu, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah sebenarnya menurut saya tuh orang lain itu sangat bagus banget untuk menjadi motivasi untuk diri kita sendiri. Terus apakah kamu suka mengamati pencapaian orang lain dengan tujuan untuk memotivasi diri agar lebih baik? Pasti. Jadi bukan untuk bandingin, bukan untuk mikir, tapi untuk mengupgrade diri. Itu pasti dong, apalagi kita sekarang mahasiswa, pasti kita harus lebih banyak kayak melihat orang-orang yang apa ya, yang ilmunya lebih banyak, lebih tahu pengalaman, itu sangat harus sih menurut saya sebagai mahasiswa ya. Oh, baik. Terus selanjutnya, apakah kamu punya role model? Kalau boleh tahu siapa sih? Oke, role model ini mungkin banyak orang yang kurang tahu ya sama dia. Dia itu namanya Nick Vujicic. Itu dia moderator asal Australia. Ya, itu sih dia. Kenapa sih kamu bisa menjadikan dia sebagai role model? Menurut saya kenapa ya? Menurut saya itu dia itu banyak banget kekurangannya, kayak dia itu disabilitas ya, kayak maaf ya disabilitas, tapi dengan kelemahan dia, dengan kekurangan dia tetap percaya diri, tetap mau terus berusaha, sampai akhirnya dia jadi moderator terkenal, bahkan sampai seluruh dunia itu tahu siapa sih Nick Vujicic itu gitu loh. Terus lalu ketika melihat ketika kamu melihat dia itu mencapai sebuah kesuksesan, nah apakah kamu tuh merasa termotivasi? Sangat dong, sangat termotivasi dengan melihat dia, apalagi kalau kita suka banget kan sama dia, itu pasti termotivasi, apalagi kayak kenapa sih ya gitu, kita nggak bisa gitu loh, dia aja bisa gitu loh, kita sempurna gitu, dia ada kekurangan tapi masa dia lebih hebat gitu dari kita, kenapa kita nggak bisa? Jadi kayak di acuan Ya sebagai acuan hidup, sebagai acuan kayak untuk pendidikan juga kayak gitu. Jadi dari hasil pengamatan tersebut tuh kamu pernah nggak sih kayak menerapin ke diri kamu sendiri? Pernah, kayak misalnya kayak ngerjain tugas gitu kan, kadang-kadang kita ngerasa kayak capek lah gitu ya, capek apa sih, ngerasa tugas banyak banget kayak gitu. Nah terus kita kayak mikir gitu loh, kok gampang banget nyerah gitu loh, orang yang sulit aja mencari cara gitu loh, gimana caranya dia bisa berhasil, bisa ngerjain sesuatu tanpa adanya rasa minder, rasa apapun kayak gitu sih. Terus kamu tuh akhir-akhirnya lagi menghadapi banyak tugas kuliah nggak sih? Sangat banyak sih. Terus apakah kamu sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas kuliah tersebut? Ya terkadang ada salah satu kayak tugas yang mungkin kita nggak mengerti ya, seperti itu sih biasanya. Ada beberapa tugas yang menurut saya sendiri itu agak sulit untuk dimengerti, untuk dikerjakan. Nah dari tugas itu apakah Anda merasa cemas untuk menyelesaikannya? Apa kamu merasa optimis? Ya mungkin manusiawi, terkadang merasa stres, terkadang gitu, tapi ya sebagai itulah kita tetap harus harus menyelesaikannya, walaupun kita mungkin merasa kayak capek, stres, tapi ya dari itulah kita harus gitu ya ujung-ujungnya ya bakalan tetap kita kerjakan, walaupun ya terkadang kita sulit banget tugas-tugasnya kayak gitu sih. Berarti kamu merasa tertekan dan stres ya sama tugas yang diberikan? Apalagi yang levelnya agak sulit. Ya sebenarnya nggak terlalu tertekan, cuman terkadang yang merasa kayak aduh ini tugasnya susah banget, saya belum terlalu mengerti gitu loh, kayak gitu sih, tapi nggak terlalu banget stres. Kamu lebih sering semangat atau lebih menyerah ketika kamu menghadapi tugas yang sulit? Kalau menyerah pasti ada, cuman lebih banyak semangat karena
kenapa ya lebih banyak semangat, karena gitu loh, uh, untuk apa kita nggak semangat, karena kita itu mahasiswa diajarin untuk apa, selalu optimis, selalu yakin gitu loh, yakin untuk bisa melakukan apapun itu ya, seperti itu. Jadinya nggak terlalu banget stres, lebih banyak termotivasi, lebih banyak semangat, apalagi kita mahasiswa seorang siswa yang harusnya bisa lebih semangat, lebih percaya diri untuk melakukan apapun. Biasanya tuh kamu ngatasin emosi negatif kayak cemas, stres gitu tuh gimana sih? Biasanya sih ngobrol sama teman kayak ngobrol kayak gimana sih caranya biar kita itu kayak nggak stres kayak gitu, gimana sih, kita tanya-tanya, kamu tuh stres gak sih ada tugas kayak gini gitu loh, kita tanya. Terus kalau misalnya mereka merasa tidak, ya kita tanya kenapa kamu kok bisa lo nggak stres kayak gitu sih, kita lebih kayak bertanya sama orang lain, tanya sama teman kayak gitu, itu jadi kayak motivasi kita itu. Ya benar banget. Terus menurut kamu betapa pentingnya dukungan atau motivasi dari orang lain? Sangat penting, karena ya tadi saya bilang, karena dengan cara kita bertanya orang lain itu bakal ngasih kayak semangat untuk kita tuh, gimana sih kita itu harus lebih termotivasi, lebih ingin bisa gitu. Sangat bagus banget, sangat sih. Lalu selain diri kamu sendiri, boleh tahu siapakah support system terpenting dalam hidup kamu? Support system itu mama saya sama kakak saya. Tanya apa orang tua kamu sering memotivasi kamu dan mendukung kegiatan yang kamu lakukan selama ini? Kalau memotivasi sebagai orang tua pasti ya biasanya sih kayak apa ya, kata-kata sih, kayak kata-kata apa ya, semangat, harus gini biasanya dengan kata-kata. Kalau orang Biasanya orang tua tuh ngedukung kegiatan kamu sih. mendukung banget, apalagi kalau kita misalnya sibuk kayak dengan kegiatan kampus itu, kadang-kadang orang tua kayak senang, kadang-kadang nanya gitu loh, itu kegiatan apa gitu loh, untuk apa kayak gitu. Nah, kalau misal dalam lingkungan kampus tuh biasanya dosen sering gak sih ngasih motivasi gitu? Dalam bentuk apa biasanya? Kalau motivasi sebenarnya dosen itu kan kayak orang tua juga ya, dia ya pasti dengan kata-kata juga, dengan kayak dia dengan melihat dirinya dia itu dulu tuh kayak mana termotivasi, kenapa bisa kayak gitu sih. Nah, biasanya pemberian motivasi itu bisa bikin kamu lebih semangat lagi nggak sih? Pasti setiap motivasi itu pasti selalu bikin orang bersemangat melakukan apa. Nah, biasanya teman atau sahabat kamu tuh sering nggak sih ngasih motivasi ke kamu? Kalau sahabat yang dekat banget sih tuh biasanya sering kayak dia kan juga kuliah, dia sering sih kayak gini loh kayak gitu, gimana sih cara nyelesain tugas kalau misalnya tugasnya susah atau tugasnya kita nggak ngerti kayak gitu. Nah, apakah kamu suka mencari dan memecahkan secara mandiri gitu, kayak soal-soal latihan? Kalau soal sih terkadang ya, soalnya terkadang ada soal yang kayak kita udah kayak ini gitu loh, ini gimana ya, kita cari-cari di tempat-tempat kayak website itu nggak ada, atau tanya teman-teman nggak ada, yang terkadang sulit gitu loh, tapi terkadang juga mudah. Tapi sering sih kayak memecahkan satu soal yang menurut kita, aduh ini soalnya kok sulit gitu loh, tapi mungkin ada ya di kita kalau misalnya kita cari kayak gitu sih. Nah, bisa jika dosen memberi tugas yang sulit itu gimana sih tanggapan kamu? Menerima dengan senang hati atau pengen menghindarinya gitu dengan mencontek sama teman misalnya?
Kalau itu sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya bukan mencontek gitu loh. Maksudnya kayak nanya kayak gitu. Gimana sih caranya? Temen juga nggak mungkin langsung kasih contek. Mungkin temen juga kadang ngasih ini caranya kayak gini loh, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nggak nyontek sih. Kalau nyontek kan langsung nyalin kayak gitu. Kalau kita sih enggak. Oke. Nah, bisa jika kamu mendapatkan soal yang sulit dari dosen, kamu akan berusaha mengerjakan sesuai kemampuan kamu atau biasanya mencontek gitu lebih sering Kalau lebih sering sih pasti dari diri sendiri ya, karena kalau terus mencontek atau terus nanya sama temen ya kita juga nggak enak gitu loh. Masa soal kayak gitu aja nggak bisa gitu loh, kenapa harus nyontek, harus nanya ke temen gitu, kalau kita sebenarnya bisa kalau soal yang mudah gitu loh, kayak gitu sih. biasanya gimana sih cara kamu mengatasi tugas yang sulit? Tugas yang sulit sih biasanya apa ya, biasanya sih kalau udah mentok banget gitu loh, kita aduh susah banget yang kadang ya nanya sama teman gitu loh. Kalau misalnya teman juga udah nggak bisa bantu ya mungkin cari-cari website atau cari-cari apa ya, jurnal-jurnal yang terkait sama tugas kita kayak gitu sih. Kamu yakin gak sih sama kemampuan yang kamu miliki? Kemampuan yakin, kenapa nggak yakin gitu loh. Jadi ketika dihadapkan tugas yang sulit itu, kamu biasanya mampu gak sih menyelesaikannya? Kalau sampai semester ini ya, semester 4 ini ya, saya merasa yakin apa mampu gitu loh, mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Dan dari semester 1 itu sampai semester 4 itu sih menurut saya bisa. Nah, apakah kamu sering meyakini diri kamu kalau kamu tuh bisa menyelesaikan tugas yang sulit daripada harus mencontek? Kalau itu sih sering banget gitu loh. Ya kayak yang tadi saya bilang, kalau nggak selalu gitu loh, nggak selalu kita harus tanya sama orang atau tanya sama temen kenapa diri kita tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Kayak gitu sih, lebih simpel, kayak lebih apa, memahami diri kita kenapa kita nggak bisa gitu loh. Terus kita bisa juga menyelesaikan semua persoalan kayak kegiatan atau mungkin ya soal yang apa, tugas-tugas yang diberikan dosen kepada kita. Kamu sering gak sih ngeyakinin diri kamu kayak tantangan itu harus ditaklukkan gitu? Jadi kayak misal tugas yang sulit itu ya harus ditaklukkan, bukan dihindari. Pasti gitu, apalagi kita mahasiswa. Nah, misalnya kalau apa yang kamu lakukan tuh gagal gitu, misal dalam menyelesaikan tugas terus nilai kamu jelek gitu, apa yang kamu lakukan? Itu pasti nyari tahu ya kenapa nilai kita jelek gitu loh. Kayaknya kita udah maksimal banget nyari, udah maksimal banget kerjain, tapi nilai kita kenapa jelek, ya pasti nyari tahu dong ini apa aja yang jelek gitu loh, ya kayak gitu sih. Nah, bagaimana kamu mempertahankan nilai kamu tuh agar nggak turun lagi gitu, agar tetap bagus? Oke, tetap bagus ya, kayak gitu sih biasanya apa ya, terus kayak mencari lagi, mencari menggali lebih banyak pengetahuan, lebih banyak ilmu kayak gitu sih. Jadi ya nggak mentok-mentok di situ aja. Oke. Nah, misal ketika kamu berhadapan dengan suatu masalah, akan menganggap suatu masalah itu tantangan yang harus dijalani dan segera diselesaikan, atau apa sih ancaman yang kamu anggap tuh harus dihindari gitu, ya udahlah nanti aja gitu. Kalau ada masalah itu mendingan langsung diselesaikan di waktu itu, nggak bisa kalau numpuk itu saya nggak bisa. Dia benar-benar harus diselesaikan di situ ya, jadi tantangan juga sih sebenarnya. Kita harus menyelesaikan masalah kita di hari itu juga, itu termasuk tantangan menurut saya. Kalau boleh tahu, saat ada jam mata kuliah kosong tuh kamu biasanya ngapain sih? Kalau biasanya ngobrol sama teman kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak apa ya kayak cari-cari tahu loh, itu tadi dosen ngomong apa kayak gitu-gitu sih. Misalnya kayak nanya, kamu tadi ngerti gak sih apa gitu, aku belum ngerti loh, kayak gini, kayak saling apa ya, memberi masukan kayak gitu sih. Di seringnya kalau sama apa ya, temen, kalau Nanyain tugas. ya nanyain tugas, kamu udah belum, gimana, ada yang susah nggak, kayak gitu sih. Saling membantu, saling mensupport sama lain. Nah, kalau misalnya saat pulang sekolah itu, saat pulang kuliah maksudnya, biasanya kamu ngelakuin apa sih? Kamu kayak ngulang pelajaran yang udah dipelajarin di
kuliahan atau? Kalau pulang sekolah sih, pulang kampus itu biasanya ya pasti kayak kita buka dulu tuh buku, terus kita biasanya kan kalau itu kan kalau dosen ngasih tahu kan kita pasti catat tuh yang apa yang susah gitu, apa yang kita nggak ngerti itu pasti kita lihat dulu. Nah terus kita salin ke buku yang lebih kayak biasanya kita catat apa yang kayak itu. Nah terus kita cari tuh ini apa sih penjelasan dosen yang tadi kita nggak ngerti kayak gitu. Sebenarnya kayak apa ya, memilah lagi apa yang kita nggak bisa, ya mereview apa yang kita belum mengerti dari dosen. Nanti kalau udah itu mungkin kita udah cari tahu nih udah ada, nah besoknya kita bisa nanyain sama dosen bener nggak yang kita cari itu gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Nah misalnya kamu yakin gitu dapat mengerjakan tugas yang sulit, misalnya tapi dosennya itu nggak ngasih materi gitu, penjelasan materi itu Kalau itu ya terkadang karena gas ya sebagai itu kadang-kadang kan kayak kita harus juga mendengarkan apa yang dibilang dosen, nggak bisa langsung kayak bisa nih langsung ngerjain tanpa kita tahu sebelumnya apa yang sebenarnya apa yang sebenarnya ada gitu loh. Nggak bisa kayak ya terkadang itu terkadang enggak kayak gitu sih, nggak langsung bisa tanpa dosen ngasih tahu. kan misalnya apalagi kalau sekarang gitu kan dosen banyak yang berkendala gitu, terus dia cuma ngasih tugas tanpa ngasih penjelasan materi. Biasanya kan kita kayak nyari di sosial media gitu kan jawabannya. Nah terus ketika kamu diberi tugas oleh dosen tanpa penjelasan materi, terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Apakah kamu yakin akan mengerjakannya secara mandiri dan gak memikirkan apalagi itu tanpa penjelasan gitu? Iya, yang intinya ya pertama ya tanpa penjelasan itu pasti sulit gitu loh, sulit gitu. Ya pertama pasti kita cari referensi di Google gitu loh. Kalau misalnya ya mungkin udah nggak ada gitu, kita bisa nanya temen yang mungkin menurut kita itu lebih tahu, lebih paham tentang pelajaran itu mungkin, walaupun dia juga nggak dijelasin juga sih sama dosen kayak gitu sih. Ya, cari-cari dulu sih, tapi pasti bakalan selesai gitu loh, bakalan dikerjakan, nggak mungkin nggak dikerjakan. Oke, baiklah, interview hari ini sudah selesai. Terima kasih Tania sudah mau berbagi informasi kepada saya gitu kan, dan menjalani interview dengan lancar gitu. Selamat sore dan selamat beraktivitas.